sekedarnya. Tapi kita masih punya waktu loh sampai Oktober, November, Desember untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa kerjakan supaya ini tetap jadi tahun yang paling luar biasa dalam hidup kita. Tahun depan jadi lebih luar biasa lagi, tapi tahun ini jangan sampai jadi tahun yang sia-sia. Jadi saudara, jangan sia-siakan setiap harinya. Ini kita gak kerasa, bener-bener gak kerasa loh saudara. Tahu-tahu udah Oktober lagi, sebentar lagi udah November lagi, sebentar lagi udah Desember lagi. Juga saudara ada sedikit pesan sponsor dari saya, jaga-jaga kesehatan ya saudara. Karena saya lihat hari-hari ini kok kayaknya lagi banyak yang agak kurang fit, agak kurang mungkin karena lagi perpindahan cuaca atau apa, saya juga nggak tahu. Banyak-banyak minum vitamin, banyak-banyak jaga kesehatan. Ke minggu lalu saya sekeluarga sakit saudara. Pertama dari anak saya muntaber, nular ke sekeluarga semuanya. Dari saya, suami saya, sampai yang jaga anak saya ikut ketularan semuanya saudara. Sampai ketularannya sampai engkongnya dari Bali baru terbang ke Jakarta ikut sakit juga. Bawa virusnya ikut, cucunya yang di Jakarta ikut sakit juga saudara. Jadi jaga-jaga kesehatan lah saudara supaya kita bisa tetap fit dan bisa tetap mengerjakan semua yang terbaik dalam hidup ini. Hari ini saudara, ada sebuah pesan Tuhan yang saya rindu untuk sampaikan buat setiap kita. Judulnya sederhana. Judulnya adalah One Soul Matters. Satu jiwa, matters itu apa ya? Saya belum menemukan kata yang persis. Tapi mungkin saya gambarkan satu jiwa itu penting, satu jiwa itu berharga, satu jiwa itu berdampak besar. Satu jiwa itu sangat luar biasa. Saudara, saya pelajari firman Tuhan. Dan kita mau buka sama-sama terlebih dahulu dari Yohanes 4 ayat 3 sampai 4. Yohanes 4 ayat 3 sampai 4. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Hari ini ayatnya dua ini saudara. Mungkin saudara bilang, apa maksud dan arti dari kedua ayat ini? Gak ada ceritanya, gak ada juntrungannya. Tapi sabar, saya mau ceritakan sebuah pewahyuan yang sangat luar biasa. Dari dua ayat yang mungkin gak ada kesimpulan apapun dari situ. Yang mungkin bahkan gak ada kisah yang menarik dari situ. Saya ceritakan dulu saudara kisah di mana Yesus hari itu mau pergi. Dan hari itu Yesus harus melintasi daerah Samaria. Gak lama dari ayat-ayat berikutnya tertulis tentang cerita tentang Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Yang hari itu di sebuah sumur Yakub dan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria yang harusnya hari itu orang Yahudi gak boleh ngobrol dan bergaul dengan seorang dari Samaria. Dan hari itu Yesus bilang, aku haus, boleh tolong ambilin aku minum gak? Aku boleh minta minum gak? Dan hari itu terjadilah sebuah percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria ini. Sampai pada akhirnya Yesus berkata pada perempuan Samaria ini, pergilah, panggillah suamimu datang ke sini. Perempuan Samaria ini berkata, aku gak punya suami. Aku ini seseorang perempuan yang gak punya suami. Yesus berkata, benar katamu karena kamu sudah punya 5 suami dan yang sekarang tinggal bersamamu itu bukan suamimu. Singkat cerita perempuan Samaria ini melihat bahwa Yesus ini adalah seorang nabi, Yesus ini seseorang yang berbeda dan bahkan akhirnya dia berkata dia adalah Tuhan. Sebuah kisah yang diawali dari sebuah perjalanan yang Yesus berkata ia harus melintasi daerah Samaria. Saudara saya pelajari firman Tuhan, ada sangat banyak kisah dalam firman Tuhan yang Yesus sengaja untuk mungkin jalannya harus muter sedikit. Mungkin jalannya harusnya bisa singkat, tapi dia sengaja harus melintasi daerah Samaria. Kenapa sampai harus sih? Siapa sih orang yang berani mengharuskan Tuhan di atas segala Tuhan? Siapa sih orang yang berani mengharuskan Yesus yang sangat berkuasa itu? Tapi keharusan itu datang dari dirinya. Kenapa? Karena dia mau menjemput
satu jiwa. Perempuan Samaria ini. Dia repot-repot keliling, dia repot-repot muter ke daerah Samaria. Hanya untuk menjemput satu buah. Satu, bukan biji ya. Satu orang jiwa. Satu jiwa yang dia jemput, dia jumpai dan dia selamatkan. One soul matters. Saudara, bukan hanya kisah perempuan Samaria ini saja. Saya pelajari saudara bahwa di dalam firman Tuhan, saudara ingat ada kisah tentang Zakeus yang pendek itu. Kalau kata beberapa ahli berkata dia bukan hanya pendek, tapi mungkin bisa dikategorikan sebagai kerdil, saudara. Dan hari itu Yesus sengaja turun ke Yeriko yang kalau saudara pelajari, Tuhan gak punya agenda. Tuhan gak punya schedule lain, Tuhan gak punya goal, Tuhan gak punya lagi mau pergi ke sini, enggak. Dia cuma turun ke Yeriko, kota yang gersang itu. Seakan-akan secara kebetulan ketemu dengan Zakeus. Padahal saya percaya, kita semua percaya dalam hidup ini tidak ada apapun yang kebetulan. Betul saudara? Semuanya sudah Tuhan reka-rekakan semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Saya percaya saudara duduk di tempat ini hari ini, itu bukan sebuah kebetulan. Ada di dalam rencana Tuhan yang sempurna untuk saudara ada di tempat ini. Dan saudara hari itu Tuhan sengaja datang ke Yeriko untuk menjemput seorang pemungut cukai yang berdosa, yang kerdil, yang orang bilang dihina dan orang bilang jauh-jauh lah aku gak mau ketemu sama pemungut cukai. Ada di sini orang yang iseng datang ke tukang pajak. Tolong cek pajak saya, siapa tahu ada denda yang saya harus bayar. Rasanya tidak ada. Rasanya justru kalau bisa kita menghindari urusan pajak-pajak yang ribet itu saudara. Di Indonesia ini pajaknya ribet sekali. Tapi saudara, apalagi kalau udah dapat surat panggilan pajak, waduh deg-degan, dagdikduk. Ini Zakeus yang mungkin orang jauhi karena dia pemungut cukai. Tapi Yesus justru datang ke Yeriko menjemput seorang berdosa ini bernama Zakeus. Ada satu kisah lagi saudara, kalau saudara masih belum percaya dan belum yakin. Ada satu kisah lagi. Saya gak buka firman Tuhannya karena kalau dibuka nanti saudara bingung, pusing kebanyakan ayat yang gak ada juntrungannya, kasarnya dalam tanda kutip. Saudara ada satu kisah lagi kalau saudara ingat, hari itu saat ada seorang perempuan berdosa, ketangkap berdosa, dibawa rame-rame sama orang. Wah dibawa rame-rame, dibawa ke Yesus. Si bilangin Yesus dia berdosa. Kita harus rajam dia dengan batu. Apa katamu? Hari itu mereka mau menguji Yesus. Tapi juga mereka mau pakai Yesus untuk menghukum perempuan ini. Dan hari itu Yesus duduk di lantai. Enggak di lantai sih, ditulisnya di tanah. Dia menunduk ke tanah. Dan kemudian dia nulis-nulis apa enggak tahu. Dan hari itu tertulis dalam firman Tuhan Yesus berkata, sekarang siapa yang tidak pernah berdosa? Silahkan mulai lempari dia dengan batu. Satu persatu dari yang paling tua katanya firman Tuhan mulai pergi menjauhi. Tapi tahukah saudara, kisah itu dimulai dari Yesus yang hari itu sengaja datang lebih pagi. Jadi kisah itu kalau saudara baca ayatnya, saya ajak buka aja deh ya, tapi saya bacain aja saudara. Saya bacain aja buat saudara. Bentar, saya juga lupa di mana. Kasih saya 1 detik, sebentar. Oh Yohanes 7 ayat 53. Sebentar ya saudara, saya bukain, saya bacain aja. Nah, Yohanes 8 nih saudara tertulis seperti ini. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Ayat yang kedua, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Saudara hari itu harusnya Yesus gak perlu come early. Gak perlu datang lebih pagi dari biasanya kasarnya gitu. Tapi hari itu Yesus sengaja datang lebih pagi. Dia datang pagi-pagi benar, dia datang sembari nunggu
sembari nunggu nih, dia udah tahu nih, nanti aku datang lebih pagi. Karena nanti akan ada perempuan berdosa yang aku mau selamatkan, yang aku mau jemput, yang aku mau selamatkan hidupnya. Dan hari itu sembari nunggu perempuan berdosa ini, orang nggak tahu Yesus nunggu siapa. Tapi sembari nunggu perempuan berdosa ini, Yesus ngajar. Itulah hebatnya Tuhan kita. Gak ada waktu yang terbuang sia-sia. Kadang kita pikir kalau misalnya kita lagi nunggu cuci mobil, lagi nunggu apapun dalam hidup kita ya udah main handphone doang. Tapi Yesus kita gak seperti itu. Yesus kita gak cuma berbincang-bincang doang, dia mengajar. Bahkan di sela-sela waktu nganggur yang dia lagi nunggu, dia jadikan itu sebuah waktu yang produktif. Tapi saudara, hari itu Yesus sengaja datang lebih pagi untuk menjemput satu jiwa. One soul matters. Saudara, di hadapan Tuhan, satu jiwa itu sangat berharga. Satu jiwa kita ini saudara, matters buat Tuhan. Seringkali dalam hidup kita berpikir, Tuhan tapi kan ada miliaran jiwa orang di dunia ini, apa spesialnya aku? Saya mau bilang saudara, di mata Tuhan, Tuhan gak melihat dengan cara seperti kita melihat. Kita ngelihat kalau ada 100 orang, oh satu orang gak datang ya udahlah, gak apa-apa, gak kerasa, biasa aja. Tapi buat Tuhan, setiap kita ini adalah dunia-dunianya Tuhan. You mean the world to him. Kita itu berarti dunia buat Tuhan. Saya boleh di next PPT-nya. Saudara, kalaupun di dunia ini hanya ada Anda satu orang, let me tell you something. Yesus akan tetap mati buat Anda. Kadang kita berpikir, oh ya Tuhan tebus aku di kayu salib kan sama dengan miliaran orang yang lain. Tapi let me tell you something, kalaupun katakanlah di kanan kirimu semua embe gitu ya saudara ya. Semua embe, semua kuda, semua meong-meong. Dan hanya ada saudara satu-satunya manusia yang hidup di dunia ini. Yesus akan tetap mati di atas kayu salib buat kita, buat Anda. Saudara, kadang kita ini terlalu underestimate kasih Tuhan buat kita. Tapi tahukah engkau, bahkan di tempat yang paling kotor sekalipun, Yesus tetap akan menjemput engkau. Because one soul matters. Karena satu jiwa itu sangat berharga buat Tuhan. Tuhan jemput. Saudara tahu kisah saat seorang perempuan pendarahan yang hari itu menjamah jubah Tuhan Yesus dan hari itu sembuh. Hari itu Yesus sengaja lewat tempat itu untuk apa? Untuk menjemput seorang wanita pendarahan ini dan menyembuhkan sakitnya. Seakan-akan semuanya kebetulan. Tapi dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Saat Yesus lewat, dia tahu, he knows what he is doing. Dia tahu apa yang sedang dia lakukan. Dan kalaupun di dunia ini hanya ada satu orang, saya Stefani. Kalau ada satu orang saudara di tempat ini, satu orang, dia akan tetap mati buat saudara. Karena dia begitu mencintai, dia begitu mengasihi saudara. Saudara, ada sebuah lagu yang berkata seperti ini. His name is Jesus, Jesus. He is the Son of God, Jesus, salah nada. The precious Son of God, sweetest rose of Sharon, has come to set us free. Jesus, Jesus, you're everything to me. You are the world to me. Kita bisa bilang, Tuhan, engkaulah duniaku. Tapi tahukah saudara, saudara juga adalah dunia buat Tuhan. Setiap kita masing-masing, boleh di next. Setiap kita masing-masing adalah dunia-dunianya Tuhan. Saudara, saya waktu mama saya meninggal. Saya sempat marah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Engkau tahu bahwa mamaku adalah duniaku. Kita semua punya orang-orang yang buat kita, mereka adalah dunia kita. Dan kemarahan saya adalah, Tuhan kenapa engkau gak ambil orang lain aja? Daripada engkau ambil mamaku yang buatku, dia adalah duniaku. Dia adalah segalanya dalam hidupku. Tapi saudara, hari itu saat saya marah sama Tuhan, saya bilang, Tuhan mamaku adalah duniaku. Hari ini saya ngerti. Kenapa Tuhan begitu cinta dan begitu mengasihi satu jiwa demi satu jiwa, kita gak ngerasain. Karena buat kita gak kenal sama mereka. Kita gak ngerasain karena buat kita ya aku gak kenal sama siapa. Makanya saya bilang kalau boleh Tuhan tuker aja.
Karena mamaku adalah duniaku, orang lain aku gak kenal. Bawa pulang aja silahkan, karena saya gak kenal. Tapi buat saya, mama saya adalah dunia saya. Saudara buat Tuhan, saudara adalah dunianya. Buat Tuhan, saudara adalah orang yang sangat matters, orang yang sangat penting. Sebuah jiwa yang sangat Tuhan hargai dan Tuhan pandang sangat berharga. Karena buat Tuhan, saudara kita, saya, saudara adalah dunianya. Di mata Tuhan, dia begitu mencintai dan begitu menghargai setiap kita. Kadang kita saudara punya orang yang saudara satu waktu mimpi. Saya pernah saudara, saya sayang banget sama engkong saya. Dan setiap kali kalau misalnya saya tidur, dulu waktu saya kecil saudara, waktu engkong saya masih hidup. Setiap kali saya tidur terus saya mimpi, saya pernah mimpi. Saya mimpi engkong saya meninggal waktu itu. Saya mimpi kong saya meninggal dunia, saya bangun, saya nangis, saya ketakutan. Saya lari ke kamar kong saya karena saya tinggal sama kong saya. Saya lari ke kamar kong saya bilang, kong gak bisa tidur. Aku takut, aku mimpi buruk. Engkong tanya, kamu mimpi apa? Aku mimpi engkong meninggal, saya bilang gitu. Itu bukan mimpi buruk El, itu mimpi bahagia katanya gitu. Karena engkong saya dari dulu pengen banget pulang ke surga. Engkong itu buat engkong itu mimpi bahagia. Saya cerita, saya ngobrol di belakang. Dulu engkong saya saudara, waktu sakit, engkong saya sempat udah tua, udah mau meninggal, sakit saudara. Waktu sakit, engkong saya dibawa ke rumah sakit. Engkong saya dibawa ke rumah sakit, pakai alat dan sebagainya, masih sadar. Tiba-tiba anfal, jantungnya anfal, tiba-tiba anfal. Engkong saya tiba-tiba matanya kebalik dan udah orang bilang, oh udah meninggal ini mah. Tapi karena prosedur dokter harus dikejut jantung. Dokternya datang, dokter kejut jantung, cetet dikejut jantung, bangun lagi saudara. Begitu engkong saya bangun lagi, pertama kali engkong sebut, loh kok gak jadi pulang, kata engkong saya gitu. Kirain harusnya udah meninggal, udah pulang ketemu Tuhan di surga, kok gak jadi pulang. Saudara, itulah indahnya ya kalau kita tahu kita punya kekekalan yang sedang menanti kita. Kita gak takut dengan kematian. Karena buat kita kematian itu bukan sebuah nightmare. Kematian itu bukan sebuah bencana. Justru kematian adalah sebuah pintu untuk kita ketemu sama Tuhan Yesus yang kita cintai. Engkong saya udah kepengen banget ketemu Tuhan. Engkong saya udah bilang kayak aduh udahlah di dunia ini apalagi sih yang mau dikejar. Udahlah di dunia ini semuanya juga udah rasanya udah gak ada yang lebih indah daripada ketemu Tuhan. Saya nangis, saya bilang Kong aku mimpi buruk. Karena buat saya Engkong saya adalah dunia saya. Saudara, yang saya mau sampaikan adalah sebegitu rasanya untuk menjadikan seseorang itu dunia saudara. Dan Tuhan jutaan kali lipat lebih dalam perasaannya terhadap saudara. Dan saudara adalah dunianya Tuhan. Saudara itu begitu dalam di hati Tuhan. Begitu berharga di hati Tuhan. Your soul matters. Hari ini saya mau tunjukkan sebuah POV dari sudut pandang Tuhan. Sebuah sudut pandang dari hatinya yang begitu mencintai saudara. Saudara, hari ini saya mau bilang your soul matters. Buat Tuhan, jiwa saudara begitu penting, begitu berharga. Saudara adalah dunianya Tuhan. Itu kenapa saya bilang please jangan pernah kecewakan dia. Jangan pernah tinggalkan dia. Jangan pernah sakiti hatinya. Karena saudara adalah dunianya. Saudara adalah dunia buat Tuhan. Saudara adalah seseorang yang sangat dalam di hati Tuhan. Saudara, kita akan lebih mudah dilukai oleh orang yang kita sayang, betul? Daripada tukang satpam ataupun siapa orang tukang parkir di depan. Orang tukang parkir di depan mau bilang kita, anjing lu, kita gak peduli. Tapi kalau kita dilukai oleh orang yang paling kita sayang, wah sakitnya itu mungkin bisa sampai bikin kita kepahitan. Ya saya berdoa tidak. Tapi saudara, kalau saudara tahu saudara itu begitu dalam ada dalam hati Tuhan. Jangan sakiti hatinya. Karena saudara mean the world untuk Tuhan. Saudara adalah dunianya Tuhan. Saudara adalah seseorang yang sangat berharga di mata Tuhan. Kalau hari ini saya boleh sampaikan dari isi hati saya yang paling dalam. Saudara, Jesus loves you. Yesus sangat mencintaimu. Gak bisa dibandingkan, kalau gitu Tuhan lebih sayang dia daripada dia, gak bisa dibandingin saudara. Baik anak saya maupun suami saya, keduanya adalah dunia saya. Baik engkong saya maupun emak saya, keduanya adalah dunia saya.
Baik mama saya maupun papa saya, keduanya adalah dunia saya. Gak bisa dibandingin. Setiap saudara adalah dunia buat Tuhan. Setiap saudara sangat amat berharga buat Tuhan. Yang pertama saya mau bilang, your soul matters. Sampai kita tahu dulu, kasih Tuhan buat kita itu begitu dalam. Tuhan itu rela menjemput saudara dari tempat terkotor sekalipun. Tuhan itu rela menjemput saudara dari tempat terhina sekalipun. Because your soul matters. Seringkali ada banyak kebetulan demi kebetulan seakan-akan yang membuat kita berkata, oh iya ya, aku rasain lagi kasih Tuhan. Tapi sebenarnya itu bukan sebuah kebetulan. Sebenarnya Tuhan sedang menjemput engkau. Dan Tuhan seakan-akan perempuan itu berkata, untung ya Tuhan datang, untungnya Yesus datang kebetulan. Yesus ada di situ, Yesus berkata, no, it's not kebetulan, it's not a coincidence. Semua sudah aku rancangkan, semua sudah aku plan. Dan aku datang sengaja lebih awal untuk menjemput kamu, orang yang kata orang berdosa ini. Saudara, kemarin beberapa minggu yang lalu saya diundang khotbah di Surabaya. Saya dengar sebuah lagu yang baru, tapi saya sangat tersentuh dengan lagunya. Lagunya berkata seperti ini, saudara. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini kau menanti. Saudara, dari dulu Tuhan nunggu kita loh. Tuhan gak pernah berhenti mencintai kita. Dan Tuhan selalu menunggu kita. Tuhan selalu menantikan setiap kita. Saudara, tapi kemudian setelah kita tahu kita ini begitu berharga dan begitu matters, begitu penting di hadapan Tuhan. Bukan berarti penting gak tahu diri ya saudara. Kadang banyak orang yang merasa penting dan akhirnya mereka seenaknya. Tapi justru karena kita tahu kita ini begitu dalam di hati Tuhan. Kita tahu diri, kita behave, kita jaga betul-betul perasaannya. Kita jaga betul-betul hatinya. Jangan sampai yang aku lakukan ini menyakiti hati Tuhan. Jangan sampai keputusanku ini ternyata mendukakan hati Roh Kudus. Saudara, kita buka satu firman Tuhan. Dari Lukas 15 ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, saat kita tahu we matters that much di hadapan Tuhan. Maka sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa menyenangkan hati seseorang yang begitu mencintai kita begitu dalam. Maka kita harus tahu apa yang menjadi sukacita dalam hidupnya. Apa yang jadi sukacita dalam hatinya. Dan tidak lain tidak bukan. Sukacita dalam hatinya adalah saat karena satu orang berdosa yang bertobat. Our souls matters. Their souls also matters. Kita penting di hadapan Tuhan. Tapi mereka satu demi satu orang di luar sana juga penting di mata Tuhan. Kita adalah dunianya Tuhan, tapi mereka juga adalah dunianya Tuhan. Saudara, kita tahu Tuhan begitu mencintai kita. Bisakah kita juga memandang hal yang sama saat kita melihat ada rekan kerja kita yang belum percaya Tuhan? Bisakah kita melihat yang sama saat kita melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan? Dan kita pun melihat Tuhan, di matamu mereka juga berharga. Mereka juga penting, mereka juga adalah duniamu. Saudara, saya sayang betul sama engkong saya. Dan apa yang terjadi saat saya sayang sama engkong saya akan lihat apa yang penting bagi engkong saya. Dan saya akan lakukan dengan segenap hati apa yang di mata engkong saya penting. Karena saya ingin menyenangkan hati engkong saya. Dulu saudara, salah satu motivasi hati saya pertama kali pelayanan, gak murni saudara. Banyak orang melayani, oh karena aku cinta Tuhan. Di awal-awal saudara saya pelayanan, saya rajin ke persekutuan, rajin ibadah. Bukan karena saya cinta Tuhan di awal-awal. Saudara, setelah itu saya ditangkap Tuhan, saya jatuh cinta sama Tuhan. Tapi di awal-awal enggak. Karena saya cuma mau menyenangkan hati engkong saya. Karena saya sayang banget sama engkong saya. Dan saya bilang apa yang matters buat engkong saya. Apa yang penting di hati engkong saya. Oh engkong saya itu seneng kalau saya ini cinta Tuhan. Kalau saya di pelayanan. Akhirnya apa saya lakukan? Saya pelayanan. Supaya saya lihat senyum di wajah engkong saya. Dan saat saya pelayanan. Saya bantu melayani beresin
sendal yang dilepas di depan, sendal-sendal orang-orang saya beresin. Setelah selesai saya pulang, saya datang ke engkong saya cerita, Kong tadi aku beresin sendal di depan. Bagus, itu namanya pelayanan. Oh saya senangnya minta ampun saudara. Kalau kita sayang sama Tuhan kita pun akan melakukan what matters to him. Apa yang begitu menyenangkan buat dia. Dan satu yang sangat menyenangkan hatinya adalah jiwa-jiwa. One soul matters. Saudara kadang ya, saya juga ini secara pribadi saya mengaku dosa. Kadang saya juga adalah orang yang gak terlalu peduli sama orang lain. Karena mungkin saya teriritasi banyak lewat yang namanya pelayanan. Wah dapur kotor pelayanan itu saudara juga mengerikan. Saudara kalau saudara pernah masuk dalam dunia persilatan pelayanan saudara. Oh dapur kotornya juga mengerikan dan banyak drama di sana. Belum jemaat yang berdrama dan semuanya. Waduh itu sangat melukai hati saya. Sampai akhirnya saya begitu apatis dengan orang lain. Tapi saudara saat saya tahu hati Tuhan. Saya ini berharga. Mereka juga dunianya Tuhan. Kalau ada orang yang Tuhan sayang. Dan semua orang Tuhan sayang. Maukah kita bantu mereka? Maukah kita tolong mereka? Maukah kita ajak yang namanya mereka bertemu dengan Tuhan? Dan kebahagiaannya adalah kebahagiaan sorga. Adalah saat ada satu jiwa yang diselamatkan. Saudara, saya ini orang yang seringkali kalau bukan di dalam ranah pelayanan, gak ngerasa kalau saya ini representatif kerajaan surga. Apalagi hamba Tuhan, kadang-kadang lupa saudara. Saudara, saya ini sering kadang-kadang kalau misalnya dulu saudara, dulu sekitar mungkin 50 tahun yang lalu lah. Saya ini kalau beli online shop saudara, kalau nggak sesuai, saya marah-marah saudara. Ya wanita pada umumnya lah. Apalagi kalau diantarnya lama, udah mah pesannya instan, diantarnya lama, saya marah-marah saudara. Akhirnya saya menemukan sebuah kejanggalan. Karena ternyata nama saya di online shop masih Stephanie Rahel saudara. Setelah itu saya ganti namanya jadi Ani 999. Nah, jadi nggak ada yang tahu kalau saya marah-marah saudara. Dan satu waktu berapa bulan yang lalu saya beli shampoo saudara. Sekedar sederhana saya beli shampoo. Saya beli shampoo diantar dengan baik, semuanya selesai ya agak telat dikit ya udah saya nggak apa-apa lah, saya udah bertobat saudara. Dan kemudian saya beli shampoo, saya pakai shampoonya. Saya pakai shampoonya berminggu-minggu, saya pakai shampoonya. Saya ngerasa ini kok shampoo aneh ya. Karena saya baru nyoba shampoo baru, saya ngerasa ini kok shampoo aneh ya. Kalau saya pakai ini cepet banget lepeknya. Saya pikir ini kalau pakai shampoo kenapa lepeknya cepet banget. Ya sudah gak apa-apa. Saya pikir ya udah mungkin memang shampoo-nya seperti ini. Sampai satu waktu saya diberikan ilham entah dari mana. Saya lagi mandi. Mau shampooan saudara. Saya baca shampoo-nya. Pas saya baca saudara. Ternyata ini adalah conditioner saudara. Berhari-hari berminggu-minggu saya pakai conditioner yang saya pakai di kepala saya saudara. Padahal saya yakin banget saya belinya shampoo. Saya pakai conditioner. Cuma setelah saya sadar pun gak ada shampoo lain, ya sudah saya pakai lagi saudara. Saya tetap pakai lagi conditionernya buat shampooan saudara. Dan kemudian saya komplain ke online shopnya. Min, saya kan belinya shampoo, kenapa kok dikirimnya conditioner? Saya bilang gitu, saya fotoin. Kok saya dikirimnya conditioner? Udah berapa minggu yang lalu. Tapi kemudian hari itu tiba-tiba Tuhan bicara di hati saya lagi bilang, Tuhan aku kesel loh Tuhan. Aku nih Tuhan bayangin ini rambutku yang cantik menawan ini jadi harus terkontaminasi dengan conditioner. Jadi lepek berhari-hari berapa banyak orang yang ngelihat rambut saya dan dia bilang kok Stephanie lepek banget ya rambutnya ya. Saya pikir dan itu dosanya sang penjual ini Tuhan saya bilang gitu. Saya marah-marah sama Tuhan. Dan Tuhan bilang nak yang bodoh siapa? Yang gak baca dulu siapa? Ya saya sih Tuhan. Tapi kan dosa awalnya dari sana. Saya mau marah-marah Tuhan, saya bilang gitu. Kalau saya ini saudara terbiasa kalau bahkan mau berdosa pun saya ngomong sama Tuhan. Saya mau marah-marah dulu Tuhan. Dan Tuhan bilang, nah aku juga sayang sama penjualnya itu. Dan hari itu saudara saya nyes saudara. Yang tadinya mau marah-marah, saya jadi beli ulang saudara. Saya beli ulang shampoo plus conditionernya lagi. Saya bilang ya gak apa-apa, saya beli lagi aja ya shampoo-nya lagi. Tolong segera dikirimkan supaya rambut saya ini terselamatkan, saya bilang gitu. Tapi saudara, kalau kita tahu hatinya, kita pun akan behave dan kita pun akan menghargai setiap jiwa demi jiwa yang ada di sekeliling kita. Terutama orang-orang yang dekat dengan kita. Entah itu rekan kerja kita, mungkin karyawan kita, mungkin orang-orang teman kita di dunia sekuler. Tapi saat kita melihat mereka, bisakah kita melihat sebagai seorang yang dicintai oleh Tuhan begitu rupa? Kalau saya lihat orang yang dicintai
oleh orang yang saya sayangi, saya akan menghargai begitu rupa. Dan kalau saya pun saudara, ada orang yang sayang dengan anak saya. Jangan suami saya saudara. Kalau ada orang yang sayang dengan anak saya juga akan menghargai orang yang sayang dengan anak saya. Saya akan berterima kasih sama mereka. Kalau ada orang satu hari anak saya mungkin lagi dalam kesulitan, orang yang saya sangat sayangi. Dan kemudian ada orang yang bantu anak saya akan berterima kasih begitu rupa. Saudara, kalau ada Tuhan begitu mencintai kita semua anak-anaknya Tuhan. Dan saat kita sayang, kita menolong, kita membantu, bahkan kita memperkenalkan jalan keselamatan, mendekatkan mereka kepada Tuhan. Bayangkan betapa bahagianya Tuhan. Lihat orang-orang yang dia kasih, yang dia cintai, dibawa datang mendekat. Hari ini saudara, sederhana pesannya. Your soul matters, their soul matters, one soul matters. Satu jiwa itu penting. Satu jiwa itu berharga. Tuhan sengaja repot-repot datang, meluangkan waktu yang banyak hanya untuk menjemput satu demi satu. Karena buat Tuhan satu jiwa sangat berharga. Kita berpikir kadang-kadang, oh berharga itu saat KKR besar. Oh yang penting itu saat lagi ada pertobatan massal. Yes, itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Tapi tahu apa yang lebih mendarat dan apa yang lebih bisa kita kerjakan setiap harinya? Satu demi satu, selamatkan satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Because even one really matters. Bahkan kalaupun saudara dalam hidup ini kita hanya menyelamatkan satu jiwa saudara. Dalam dunia ini, saya yakin Tuhan juga tetap bersuka cita kok. Tapi alangkah baiknya kalau lebih dari itu. Kalau kita bisa selamatkan, Tuhan yang selamatkan lewat kita. Kalau kita bisa jemput lagi, satu, dua, ajak ke tempat ini. Ajak beribadah di sini. Mereka yang belum kenal Tuhan, perkenalkan. Atau mereka bahkan yang sudah lama meninggalkan Tuhan. Tarik mereka kembali. Kalau saudara punya anak saudara lagi marah sama saudara, jauh dari saudara. Tiba-tiba datanglah Pastor Stefani menyelamatkan sebagai superhero. Dan memberikan petuah-petuah bagi anak saudara. Dan berkata, kamu harus sayang lo sama mama kamu. Cek. Kamu harus sayang lo sama mama kamu. Anak saudara datang kembali ke mamanya, mama aku minta maaf. Cek. Dan kemudian anak saudara datang dan bilang, mama aku minta maaf, sorry aku salah. Sorry aku sudah melakukan hal yang tidak benar. Saudara saya yang agak kurang bersahabat ya, mungkin waktunya sudah habis. Cek. Minta maaf saya terlambat selesainya. Cek, sebentar lagi kok, ini cuma tinggal di ujung tinggal landing doang, udah gitu kita mau sembah Tuhan kok. Sabar ya sebentar. Saudara, dan saya yakin saudara akan berterima kasih sama saya yang hari itu menyelamatkan dan mendekatkan saudara kembali dengan anak saudara. Saudara, mereka di luar sana lagi jauh dari Tuhan. Mereka yang belum kenal Tuhan, lagi jauh dari Tuhan. Mari dekatkan mereka datang kepada Tuhan. One soul matters. Mereka lah dunianya Tuhan, kita lah dunianya Tuhan. Hari ini saya mau ajak nyanyi sebuah lagu anak sekolah minggu. Ini saya suka banget lagunya. Lagunya berkata, dengar dia panggil nama saya. Saudara, dia gak panggil nama saudara dengan hey, boy. Atau dia panggil nama saudara dengan sebuah kelompok, orang Batak gitu misalnya gitu ya saudara. Atau apa gitu, enggak. Dia panggil nama saudara satu persatu. Karena dia kenal nama saudara satu persatu. Dia kenal yang terdalam dalam hidup saudara. Dia kenal yang terdalam dalam hati saudara. You mean the world. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya.